Oke, selamat datang kembali di channel Mata Lens. Oke, dengan tema laut bukan tempat sampah. Jadi, kali ini kita akan fokus pada sampah lautnya. Jadi, yang perlu kita pahami bahwa sampah laut merupakan sampah buatan manusia yang terlepas ke lautan atau samudera, baik secara disengaja maupun tidak. Sampah laut ini merupakan sampah yang dari darat atau buatan manusia yang tidak sengaja terlepas ya, yang mengambang cenderung terkumpul di tengah-tengah pusaran samudera dan daerah pesisir. Jadi sampah ini biasanya terlepas ke daratan dan menjadi sampah pantai yang terbawa arus pada saat terjadi pasang. Jadi sampah ini yang terlepas ke laut ternyata memberikan dampak atau bahaya terhadap laut. Jadi dalam prosesnya sampah ini hancur menjadi partikel-partikel kecil atau mikroplastik yang menyebar di seantero perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di laut. Sampah-sampah ini terus membunuh makhluk hidup di lautan. Jadi itu salah satu bahaya sampah. Jadi sampah ini disebabkan oleh siapa ini yang perlu kita ketahui. Sampah di laut secara umum itu berasal dari dua sumber utama, yaitu dari aktivitas manusia di sekitar pantai atau laut, dan dari sampah daratan yang terbawa oleh angin atau arus air. Jadi berdasarkan NOAA di tahun 2015, penghasil utama marine debris adalah dari aktivitas organik dan aktivitas alam. Perlu kita ketahui lagi apa saja sampah yang berada di laut. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi selain sampah plastik, ya ini sampah di laut, selain sampah plastik, sampah kaca dan keramik juga terbilang cukup banyak hingga mencapai 226,29 gram meter persegi atau sekitar 12,76% dari total sampah di laut. Kemudian sebanyak 224,75 atau 76 gram meter persegi sampah yang ada di lautan Indonesia berupa logam. Ingat, logam ya, salah satu penyumbang sampah di laut. Diikuti sampah berupa kayu 202,36 gram meter persegi dan sampah lainnya sekitar 173,73 gram meter persegi. Jadi itu sampah yang ada di laut. Nah, ini kita perlu tahu dampak sampah laut terhadap sosial budaya. Jadi selain merusak biota laut, sampah yang mencemari laut juga bisa mengganggu mata pencaharian nelayan tradisional. Biasanya misalnya jaringnya itu nyangkut terhadap sampah-sampah besi dan sebagainya, dan itu merusak. Jadi nelayan akan merasa rugi dari segi waktu maupun hasil tangkapan. Nah, itu yang teman-teman perlu tahu. Hanya jangan buang sampah ke laut atau sembarangan. Nah, yang perlu juga teman-teman ketahui, sampah plastik bisa merusak laut. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, sampah plastik ini akan terurai menjadi mikroplastik, dan bahaya mikroplastik juga dapat merusak tatanan mata rantai makanan dalam ekosistem laut. Hal ini mikroplastik akan menggantikan peran fitoplankton dan zooplankton, yang selanjutnya mengurangi populasi ikan kecil, bahkan predator puncak. Jadi yang perlu kita tahu juga durasi sampah di laut ya. Kita ambil contoh ya. Jika sampah botol kaca tiba di laut, maka waktu yang dibutuhkan agar bisa terurai sangat lama, yaitu sekitar 1000 tahun itu sampah botol, belum sampah-sampah lainnya. Semakin banyak sampah, semakin lama juga terurai. Bahaya sampah plastik bagi hewan di laut. Nah, ini teman-teman yang perlu kita ketahui. Ini bahaya sampah plastik bagi hewan-hewan laut. Jadi biasanya hewan-hewan laut itu bisa mati karena sampah plastik.
Menurut peneliti, ada lebih dari 100 hewan laut yang mati karena terlilit plastik setiap tahunnya, seperti ikan, reptil, kayak penyu, lumba-lumba atau mamalia laut lainnya. Itu biasanya ada yang mati karena terlilit. Sedangkan untuk jumlah kematian disebabkan karena masalah pencernaan setelah mengkonsumsi plastik lebih sulit untuk dihitung. Ini sangat sulit dihitung karena butuh waktu lama untuk mati. Nah, di negara kita ini ternyata termasuk negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Tercatat jumlah sampah plastik dari Indonesia ke laut mencapai 56.333 metrik ton setiap tahunnya. Bayangkan 56.336 metrik ton setiap tahunnya. Yang perlu teman-teman ketahui apa saja dampak negatif dari sampah plastik. Jadi karena bukan berasal dari senyawa biologis, pasti punya dampak negatif. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi atau non-biodegradable. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terdegradasi atau terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air laut, bahkan udara. Itu untuk sampah kantong plastik. Nah, yang perlu kita tahu, sampah apa yang paling banyak ditemukan di laut. Komposisi sampah Indonesia berupa sampah organik. Di Indonesia ya, komposisi sampah Indonesia berupa sampah organik, sisa makanan, kayu, ranting, daun sebesar 57%, sampah plastik sebesar 16%, sampah kertas 10%, dan serta logam, kain, tekstil, karet, kulit, dan kaca itu sekitar 17%. Jadi sampah yang ada di Indonesia. Dari mana sampah plastik itu berasal? Sumber sampah-sampah dapat bersumber dari berbagai aktivitas seperti rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dari perdagangan dan perkantoran, serta sampah dari industri. Sampah yang paling banyak dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga. Oke, demikian video kali ini atau channel ini. Semoga teman-teman senang. Salam.